Anda masih menyaksikan breaking news terkait dengan pantauan puncak arus mudik Lebaran, saudara. Ini sekali lagi saya akan informasikan pada Anda adalah gambar terkini di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama dari arah Jakarta menuju Cirebon. Begitu padat kendaraan pemudik yang melewati gerbang tol Cikampek Utama, saudara. Ada sekitar 10 gardu utama dan 8 gardu satelit untuk transaksi pembayaran tol ke arah Cirebon. Semua gardu itu didesaki oleh para pemudik. Ini tentunya menjadi antisipasi buat para pemudik dan jangan lupa untuk selalu mengecek kartu elektronik tol Anda agar tidak terjadi antrian kendaraan yang jauh lebih panjang. Sistem one way juga diberlakukan di gerbang tol Cikatama Karawang untuk mengantisipasi kemacetan yang panjang. Dan saudara, kendaraan yang melintas ini menuju Cirebon bahwa tentunya juga menjadi kewaspadaan sejumlah petugas untuk terus mengatur arus lalu lintas karena ada sejumlah lajur yang memang masih cukup lengang, tapi ada sejumlah lajur yang cukup padat untuk antrian masuk gerbang tol Cikampek Utama. Sekali lagi pastikan bahwa kartu elektronik tol Anda dalam kondisi terisi. Selanjutnya saudara, kita juga akan melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi di sana. Selamat pagi Adi, ini begitu banyak bus-bus yang melintas di belakang Anda. Seperti apa yang bisa Anda gambarkan kondisi arus mudik Lebaran pada pagi hari ini di sana? Reza dan juga saudara, pantauan arus lalu lintas di jalur arteri Karawang ini kedua arahnya mengalami kepadatan. Keduanya merupakan kendaraan-kendaraan pengangkut pemudik dan pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju ke wilayah Cirebon, Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan pantauan saat ini saya berada di lokasi simpang Karawang Timur yang merupakan akses masuk kendaraan yang terimbas one way dari arah Jawa menuju Jakarta. Benar, mayoritas bus-bus pengangkut pemudik yang datang dari arah Jawa, mereka akan kembali masuk ke jalur tol, melintasi atau memasuki gerbang tol Karawang Timur tempat saya melaporkan. Hingga pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini, antrian kendaraan yang akan masuk kembali ke jalur tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Timur, Karawang Timur ini sudah mencapai hampir 3 kilometer dan antrian tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pemudik atau bus-bus pengangkut pemudik yang akan kembali ke Jakarta untuk kemudian mengambil kembali pemudik dari Jakarta mengantarkan mereka ke kampung halaman mereka masing-masing. Sementara itu pantauan kami terkait arus lalu lintas di jalur arteri khususnya kendaraan roda 2 ini mengalami peningkatan sejak tadi pagi dan di beberapa titik terjadi kepadatan, salah satunya di wilayah Kosambi atau Jalan Raya Klari, dan kepadatan ini terjadi akibat adanya aktivitas pasar di lokasi tersebut, kemudian adanya tempat istirahat seperti SPBU dan sejumlah gang-gang masuk sehingga terjadi pertemuan arus antara pemudik dan warga setempat. Ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jalur arteri ini untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jalur arteri ini. Salah satunya yakni mematikan lampu pengatur lalu lintas atau lampu merah di Karawang Timur ini. Hal ini dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan yang datang dari arah Jawa maupun dari arah Jakarta menuju Jawa. Pasalnya dengan rekayasa lalu lintas seperti ini diharapkan kendaraan tidak ada saling bertemu. Mereka lurus dan dialihkan, ketika ingin berputar balik mereka dialihkan ke putaran-putaran U-turn yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Selain itu ada juga penempatan personil yang dilakukan oleh Polres Karawang dan Dandim atau Kodim 06 Karawang di 60 titik posko yang disediakan di sepanjang jalur arteri Karawang. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terus terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, terutama hari ini yang patut kita waspadai, yang diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran tahun ini hingga beberapa hari ke depan. Dan pantauan saya saat ini, arus lalu lintas di beberapa titik memang terpantau cukup lancar. Namun demikian ada titik lainnya yang juga diwaspadai oleh para pemudik. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, ada wilayah Kosambi, kemudian satu lagi wilayah Simpang Jomin juga imbas dari one way ini, kendaraan-kendaraan banyak yang menggunakan jalur arteri sehingga terjadi pertemuan arus di Simpang Jomin hingga terjadi kepadatan arus lalu lintas. Reza.
Iya, Adi, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi geografis di sana? Apakah ada perhatian bagi para pemudik yang akan melintasi jalur arteri Karawang untuk menghindari wilayah-wilayah tertentu? Misalnya ada kondisi tanjakan yang tentu juga membahayakan bagi bus misalnya atau mobil-mobil dengan volume besar atau seperti apa, Adi? Benar, imbas dari pembatasan kendaraan yang masuk ke jalur tol, hampir semua kendaraan besar tumbuh tiga ini melintasi jalur arteri Karawang. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh para pemudik. Kemudian pengendara lainnya, pasalnya akibat dari pembatasan kendaraan tumbuh tiga yang dilarang masuk tol, mereka tumpah ruah ke jalur arteri Karawang. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang harus diwaspadai oleh para pemudik agar kemudian bisa berhati-hati. Ada beberapa titik memang jalur bisa cepat, kemudian bisa juga lambat. Ada beberapa titik lainnya juga bisa perlu diwaspadai karena antisipasi kecelakaan karena kondisi infrastruktur jalan seperti kondisi jalan yang licin atau jalan-jalan yang berkelok demikian. Kemudian juga ada hal lainnya yaitu pertemuan arus lalu lintas yang diprediksi menjadi titik lokasi kemacetan. Ini perlu diantisipasi dan diwaspadai dan pihak kepolisian sebenarnya telah menyiapkan jalur alternatif panjang 39 km. Ketika kondisi arteri ini padat dan sebagainya, maka pengendara atau pemudik bisa menggunakan jalur alternatif tersebut dari mulai wilayah Tanjung Pura hingga finish di wilayah Cikalong atau perbatasan antara Karawang dan Subang. Dan di sanalah ada pertemuan kembali antara kendaraan yang dari jalur alternatif dan jalur arteri. Terjadi kepadatan di sana, namun tidak usah khawatir, ada sejumlah personil kepolisian juga standby di sana untuk bisa mengatur arus lintas agar kemudian kepadatan atau kemacetan yang berpotensi terjadi bisa diurai oleh pihak kepolisian. Dan satu lagi, tetap tertib dan taati seluruh peraturan lalu lintas, tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus dan sebagainya. Dan ini akan menentukan bagaimana Anda melakukan perjalanan mudik selama dari kota asal ke kampung halaman tujuan masing-masing. Reza. Iya, Adi, bisa Anda informasikankah adakah tempat istirahat untuk para bus begitu? Karena memang dari gambar yang kita tampilkan di layar Kompas TV, ini dalam satu jalan ada dua lajur, di mana dua lajur ini dipenuhi dengan para bus begitu yang melintas. Ketika memang ada bus yang istirahat di sembarang tempat, tentu ini juga akan menjadi potensi kemacetan panjang. Adakah tempat-tempat yang memang disediakan untuk para bus ini beristirahat di sana? Sopir bus di sepanjang jalur Pantura dari wilayah Cirebon hingga wilayah Kabupaten Karawang ini ada banyak tempat istirahat yang bisa dimanfaatkan oleh sopir-sopir bus untuk melakukan istirahat sejenak setelah melakukan perjalanan cukup panjang dan tentunya kepadatan dan kemacetan yang mereka hadapi. Oleh karena itu bisa dimanfaatkan sejumlah titik rest area atau tempat-tempat makan yang menyediakan lapangan terbuka. Namun untuk wilayah di Kabupaten Karawang ini cukup minim untuk area peristirahatan bus-bus atau kendaraan besar lebih dari sumbu 3 untuk melakukan istirahat. Dan saran dan masukan kepada sopir bus maupun pengguna kendaraan berat lainnya untuk bisa memanfaatkan tempat-tempat istirahat yang cukup luas seperti di wilayah jalur Pantura, mulai dari wilayah perbatasan Jatisari hingga wilayah Simpang Jomin. Di sana banyak tempat yang cukup luas disediakan untuk para sopir bus untuk beristirahat. Istirahat ini sangat penting mengingat konsentrasi dalam mengemudi ini cukup dibutuhkan. Dengan kondisi jalan cukup padat, kemudian panjangnya perjalanan, serta masih jauhnya jarak yang harus ditempuh, istirahat adalah salah satu solusi bagaimana kemudian melakukan perjalanan ini dengan aman, nyaman, tentunya sehat, selamat sampai tujuan. Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Adi Wahdi melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat.